setiap bulannya kita bisa tuh nyisihin 200.000 sampai ketemu bulan pembelian skincare. Jadi nggak langsung kayak pada saat itu kita nganggarinnya, misal bulan depan waktunya beli skincare nih. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Seperti biasa kita bakalan ngomongin soal duit, tapi ini di segmen yang berbeda. Makanya di latarnya itu juga berbeda kan, biar nggak bosen gitu. Kita ngomongin duit terus, tempatnya sama terus. Di segmen kali ini aku tuh pengen setiap 1 bulan sekali tuh kita ngobrolin soal payday gitu, tiap tanggal gajian. Nah, berhubung aku kerjanya kan di swasta, jadi aku ngikutin tanggal gajian aku ya. Jadi setiap sebelum tanggal 25 kita bakalan ketemu di payday vlog. Jadi nanti kita bakalan belajar secara praktisnya, karena kalau kita ngomongin duit kan kita ngomongin teori-teorinya kan, gimana cara ngatur duit, investasi dan sebagainya. Nah, di segmen kali ini kita bakalan praktikin nih dari ilmu-ilmu yang ada di ngomongin duit. Kita praktikan langsung setiap bulannya di hari gajian, sebelum hari gajian sih bagusnya. Nah, sebenarnya aku tuh setiap bulannya kan selalu nge-review dan bikin anggaran bulan depannya. Misal nih, sekarang kan bulan April nih, nanti gajian tanggal 25 April, sekitar 25 April. Nah, itu sebelumnya itu bakalan aku bikin anggaran untuk bulan Mei gitu, dari gaji bulan April. Nanti ketika gajian bulan Mei itu juga buat anggaran buat Juni gitu. Jadi seterusnya seperti itu. Nah, aku selama ini untuk membuat perencanaan setiap bulannya itu tuh pakai Excel sih, biar lebih gampang. Sebenarnya mudahnya memang aku share si format Excelnya ini, tapi mungkin beberapa dari kalian kan ada yang punya hitungannya sendiri, punya Excelnya sendiri kah, atau mungkin yang nyamannya nulis tangan, kalian udah punya formatnya sendiri di buku kalian. Jadi aku asumsikan video kali ini ya udah kita bikinnya bareng-bareng dengan cara kalian masing-masing gitu. Karena aku nyamannya pakai Excel, jadi aku ngomonginnya setiap bulannya nanti bakalan pakai Excel ini. Nah, nanti kalau teman-teman di sini yang nonton terus kayak masih pemula nih, masih pengen banget mulai untuk merencanakan anggaran dan perencanaan keuangan dan nggak tahu mulainya harus dari mana, mungkin kalian akan membutuhkan format-format seperti ini. Nah, kalau kalian pengen format ini, kalian bisa komen aja sih, nanti aku lihat kalau memang banyak aku baru share gitu. Nah, mungkin ini sebagai perkenalan kali ya, karena di video pertama kan, jadi aku bakalan ceritain biasanya yang aku lakuin tuh setiap bulannya sebelum tanggal gajian. Itu tuh pikirin lagi kira-kira bulan depan tuh bakalan ada konsumsi apa ya yang di luar sehari-harinya. Maksudnya kayak kalau belanja bulanan, terus tagihan-tagihan bulanan, terus apa lagi, sesuatu yang sifatnya tetap, memang selalu setiap bulannya itu akan kita sisihkan, itu kan udah fix ya masuk ke anggaran. Nah, selain itu gitu, misalnya tiba-tiba kayak aku dapat undangan nih bulan depan tuh si A nikahan gitu, berarti otomatis aku harus nyesuaiin nih di anggaran bulan depan bahwa butuh sekitar berapa rupiah gitu untuk kondangan ini gitu. Meskipun sebenarnya memang setiap tahunnya di budgetin tahunan ini kan ada monthly budgeting sama annual budgeting kan, yang aku review setiap tahunnya. Nah, itu tuh ada posnya sendiri kayak konsumsi lain-lain. Jadi aku ada pos konsumsi lain-lain di situ tuh, bisa kayak dana untuk hadiah teman, terus keponakan, terus atau aku juga untuk pengembangan skill kayak beli buku, webinar, course gitu. Itu setiap bulannya aku anggarin, dan setiap tahunnya juga aku anggarin gitu. Cuman memang biar lebih biar lebih real aja untuk budgetingnya gitu. Jadi kalau memang kelihatan bulan depan bakalan ada, baru aku masukin ke anggaran. Nah, saat menyusun anggaran ini itu tuh yang paling penting sebenarnya adalah kita harus nyusun dari yang paling pertama, itu adalah paling penting yang memang harus banget kamu keluarin. Seperti yang aku ceritain nih di video ngomongin duit yang bedain kebutuhan dan keinginan. Nah, di
situ kan kita memang harus melakukan konsumsi tuh ya sesuai kebutuhan aja. Untuk yang keinginan tuh kayak nanti dulu gitu loh, setelah konsumsi si kebutuhan ini sudah tercapai gitu. Nah, saat membuat anggaran pun kayak gitu, jadi diurutin memang dari atas tuh yang prioritas banget. Nah, cara nentuin prioritasnya gimana? Nah, biasanya tuh aku paling awal ya, mungkin aku ngasih tahu yang dari yang aku selama ini bikin aja ya. Yang paling pertama itu adalah zakat, sedekah, dan zonasi. Jadi memang hak orang lain itu adalah yang pertama di prioritas anggaran. Nah, setelah itu turun ke bawah itu adalah alokasi tujuan keuangan. Seperti yang aku jelasin di video yang soal investasi, ngomongin duit yang soal investasi. Itu kan di situ kan aku ngomongin kalau aku masukin investasi itu ke anggaran yang paling atas. Syaratnya yang pertama dana darurat udah aman, secara resiko juga udah aman. Makanya aku udah berani gitu masukin si investasi tujuan keuangan ini pada anggaran yang paling atas gitu, karena menurutku ini memang prioritas gitu setiap bulannya. Setelah itu baru masukin premi asuransi bulanan. Di sini sih yang wajib asuransi itu adalah asuransi kesehatan, terutama untuk single. Kecuali kalau kalian yang udah berkeluarga itu berkeluarga dan kalian adalah kepala keluarga yang menjadi sumber penghasilan, itu maka harus dipikirin untuk ngambil asuransi jiwa. Terus setelah itu kebutuhan bulanan yang memang harus dikeluarin, salah satunya adalah kos. Jadi tagihan kos itu masuk juga di anggaran yang paling awal. Terus setelah itu baru belanja bulanan rumah tangga. Jadi kebutuhan sehari-hari yang kamar mandi, dapur gitu masuknya di belanja kebutuhan rumah tangga. Pangan pun juga masuknya di sini sih kalau aku. Ada beberapa orang yang memisahkan belanja bulanan ini dengan kebutuhan pangan konsumsi yang kayak sayur untuk makanan dan sebagainya itu. Nah, kalau aku digabungin aja sih di sini. Alasanku kenapa gitu aku pernah jelasin sih sebenarnya di video yang soal tujuan keuangan juga sih kayaknya. Nanti coba aku masukin linknya ya di information. Di situ tuh kelihatan gitu alasannya kenapa aku menggabungkan ini, karena kan aku menggunakan pos belanja bulanan ini tuh sisa dari anggaran-anggaran sebelumnya kan, dibagi 4 lalu dibagi 7, jadi per harinya tuh tahu gitu kita harus keluarnya berapa. Nah, makanya kenapa aku menggabungkan ini gitu. Setelah itu baru deh konsumsi lain-lain. Jadi kayak yang tadi misalnya, oh bulan depan ternyata teman aku si A ini menikah, jadi aku harus ngasih hampers lah atau hadiah apa gitu. Jadi ada anggaran masuk di konsumsi lain-lain. Terus kalau tiba-tiba ternyata keponakan minta, tante aku pengen beliin lampu tumbler yang kayak punya tante gitu. Nah, itu tuh aku juga masukin tuh. Jadi sebenarnya setiap bulannya tuh ada tuh pos anggaran di situ tuh ada. Cuman kalau kita tahu nantinya bakal ada yang nikahan nih, jadi kita tuh bisa bikin anggarannya tuh lebih enak gitu loh. Kayak kita ada pandangan kan, kita harus nyisihin berapa uangnya gitu. Terus konsumsi lain-lain di sini itu juga skincare sama make up. Nah, kebetulan karena memang aku anaknya mungkin hemat ya untuk skincare ini, nggak tahu kenapa. Itu tuh biasanya belinya 3 bulan sekali. Jadi aman lah, nggak setiap bulannya tuh selalu ada pengeluaran skincare dan make up gitu. Jadi aku bisa nyicil nih, belinya kan 3 bulan lagi, jadi kayak dicicil dari 2 bulan yang nggak 2 bulan yang nggak beli itu, misalnya kita jadi nyisin. Misalnya ini ya contohnya lebih gampangnya ini ya, harga skincarenya tuh harga skincarenya 600.000 gitu, 3 bulan sekali, otomatis kan 600 dibagi 3, setiap bulannya kita bisa tuh nyisihin 200.000 sampai ketemu bulan pembelian skincare gitu. Jadi makanya lebih enak kan, jadi nggak langsung kayak pada saat itu kita nganggarinnya misalnya bulan depan waktunya beli skincare nih, terus kita nganggarinnya di bulan itu kan otomatis besar kan anggarannya, pos anggarannya, karena kan langsung 600.000 gitu. Kalau kita nganggarin setiap bulannya, kita bagi kayak gitu, 600 dibagi 3 bulan, otomatis kan setiap bulannya kita bisa nyicil tuh 200.000 itu akan jauh lebih gampang gitu. Nah,
sama hiburan lainnya, tagihan Spotify, view, Netflix gitu-gitu. Jadi kalau memang ternyata bulan depan kayaknya lagi liburan nih misalnya ya, kalau kalian yang mahasiswa ya, kalau kita yang karyawan ini kan kayaknya liburan ya memang tiap weekend aja gitu kan, tidak ada waktu spesifik yang kayak semesteran kita liburan gitu kan. Untuk kalian yang mahasiswa tuh mungkin bisa nih kayak di pos hiburan lainnya, bulan depan tuh liburan semester nih, bakalan gabut deh. Kayaknya aku pengen merefresh sebelum semester baru dimulai, aku pengen merefresh dengan nonton gitu. Kalian kan jadi kepikiran, oh iya berarti aku harus nganggarin nih bulan depan untuk Netflix gitu misalnya. Jadi kalian bisa masukin tuh di anggaran bulan ini. Jadi itu adalah untuk cara aku setiap bulannya gimana bikin anggaran bulanan. Nah, tadi kan adalah anggaran yang aku bikin kan ya. Ini nggak bisa secara 100% kalian ikutin sih sebenarnya, cuman bisa bikin referensi seperti ilmu keuangan yang selalu aku bagi, bahwa ini tuh nggak 100% dikatakan benar, itu salah gitu. Ini tuh bisanya cuman jadi referensi aja, karena akan berbeda gitu loh setiap orang yang menyusunnya gitu. Karena kan dari segi pendapatan juga berbeda, dari segi pengeluaran juga berbeda, dari segi status mungkin, terus dari segi tanggungan juga itu kan berbeda. Jadi apa yang aku share tadi soal anggaran-anggaran tadi itu tuh mungkin ada yang kebutuhannya berbeda. Misalnya kalian ada yang punya hutang ambil CC, atau mungkin ada KPR gitu. Karena aku nggak ngambil itu, makanya kan nggak ada di anggaranku tuh, nggak ada untuk pos hutang gitu. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ada yang punya hutang baik CC, KPR atau cicilan-cicilan yang lainnya, itu sih kalau saran aku anggarannya paling atas sih, karena hutang kan kalau dalam Islam kan sebenarnya adalah kewajiban kan, jadi masuknya ke situ, harus kalian prioritasin gitu. Terus juga mungkin yang nggak ada di anggaranku apa ya tadi, kendaraan mungkin buat teman-teman yang kerjanya mungkin naik MRT atau pokoknya naik transportasi umum. Nah itu bisa masukin juga tuh pos transportasi harian gitu. Atau kalau yang naik motor juga bisa masukin tuh pos bensin gitu. Untuk yang WFA makanya nih di anggaran aku nggak ada masukin itu semua, karena nggak ada pengeluaran untuk itu kan, jadi nggak dibikin pos itu. Kecuali tahun lalu yang waktu aku masih WFO itu bisa masukin anggaran untuk transportasi. Udah sih paling itu aja. Soalnya kalau pos pajak tuh sebenarnya kalau dari aku dipotong langsung kan dari perusahaan setiap bulannya itu kalau udah melebihi PTKP, jadi aku nggak perlu nganggarin lagi karena udah otomatis dipotong. Kecuali kalau kalian yang mungkin wira swasta, pebisnis, freelancer gitu, nah itu harus masukin juga tuh pos pajak. Jadi jangan lupa, itu juga termasuk kewajiban gitu deh. Nah mungkin di payday vlog di bulan kali ini kita mau ngomongin anggaran itu dulu kali ya. Nanti di video payday vlog bulan depan aku bakalan jelasin lebih dalam. Jadi kita zoom in di pos anggaran aku setiap bulannya yang alokasi tujuan keuangan. Karena kan tadi aku cuma ngomonginnya ya udah pos alokasi tujuan keuangan secara umum gitu, jadi secara jumlah gitu. Nah dalam perencanaannya tuh nggak sesimpel itu sebenarnya gitu. Jadi kita bakalan bahas itu aja di bulan depan. Jadi jangan lupa untuk aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan kan. Juga kalau kalian belum subscribe, boleh banget subscribe kalau merasa YouTube channel aku bermanfaat. Jangan lupa like, share juga biar teman-teman yang lainnya tuh lebih melek finansial gitu loh. Itu sih tujuan aku sebenarnya bikin YouTube channel ini. Mungkin kalau ada beberapa hal yang kurang jelas, kalian juga bisa langsung komen di bawah aja. Nanti kita diskusi di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.